Halo teman-teman, nama aku Sofiana Wahyu Anastasia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi NIM 241008647. Di tugas Sosiologi Organisasi, aku akan membahas tentang studi kasus tentang penanggulangan stunting di Indonesia melalui peran penting posyandu. Apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Di Indonesia, masalah ini menjadi isu sosial yang sering berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia atau bisa dibilang SDM di masa depan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar Riskedes 2018, prevalensi stunting mencapai 30,8%. Oh my god. Jauh di atas ambang batas yang diterapkan WHO yaitu 20%. Artinya, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Salah satu aktor penting dalam upaya penanggulangan stunting adalah posyandu atau pos pelayanan terpadu. Posyandu merupakan organisasi berbasis komunitas yang menyediakan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Organisasi ini menjadi ujung tombak pelayanan preventif dan promotif di tingkat masyarakat. Stunting berdampak jangka panjang terhadap kecerdasan, produktivitas, dan kesehatan anak-anak ketika dewasa. Oleh karena itu, penanganannya penting tidak hanya untuk kesehatan individu tetapi juga pembangunan ekonomi nasional. Organisasi seperti Posyandu memiliki peran strategis dalam menjangkau langsung masyarakat untuk memberikan layanan berbasis kebutuhan lokal. Stunting ini terjadi secara luas di berbagai provinsi, terutama di daerah yang tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua. Harusnya kasus ini posyandu ini tuh harusnya merata karena mungkin kurangnya akses untuk ke sana atau kurangnya pendidikan untuk ke sana. Jadinya tuh kayak kurang merata. Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya asupan makanan, tetapi juga mencerminkan masyarakat yang lebih kompleks seperti sanitasi buruk, kurangnya edukasi ibu, hingga minimnya layanan kesehatan dasar. Jadi di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua tuh masih minim layanan kesehatan. Semoga lekas dibenerin ya. Penyebab langsungnya yaitu pola makan tidak bergizi, infeksi berulang, dan kurangnya ASI eksklusif. Penyebab tidak langsungnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, sanitasi buruk, kemiskinan, dan minimumnya intervensi layanan kesehatan. Akar masalahnya apa ya? Akar masalahnya yaitu ketimpangan sosial, keterbatasan akses layanan publik, serta lemahnya sistem kesehatan di tingkat akar rumput. Peran organisasi dalam problem solving. Posyandu berperan dalam melakukan penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, memberikan penyuluhan gizi dan pola asuh kepada ibu hamil dan ibu menyusui, menyalurkan PMT, pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi, menyediakan akses untuk imunisasi dan suplemen gizi, menjadi penghubung antara masyarakat dan puskesmas atau dinas kesehatan. Posyandu bekerja sama dengan kader RT atau RW, PKK, serta tokoh masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif ini,
partisipatif ini, kader posyandu bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan lokal terkait kesehatan anak. Analisis teoritis. 1. Teoritis struktural fungsional, yaitu posyandu berperan penting sebagai lembaga sosial yang menjaga stabilitas sosial melalui pemeliharaan kesehatan masyarakat. Teori interaksionisme simbolik, yaitu kader posyandu berperan sebagai agen pertumbuhan yang membangun komunitas bermakna dengan ibu-ibu melalui penyuluhan dan praktik langsung. Teori ketimpangan sosialnya. Stunting sebagai akibat dari struktur sosial yang ketimpang akses gizi dan layanan kesehatan hanya dinikmati sekelompok tertentu. Masalah stunting di Indonesia ini merupakan bentuk ketimpangan sosial yang membutuhkan intervensi dari berbagai pihak. Posyandu sebagai organisasi komunitas telah terbukti memiliki peran penting dalam pencegahan stunting melalui pendekatan berbasis lokal. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kualitas kader. Saran dari aku, penguatan kapasitas kader posyandu melalui pelatihan rutin dan peningkatan intensif, dukungan anggaran tetap dari desa, agar program posyandu tidak hanya bergantung pada donasi atau proyek sementara. Sinergi lintas sektor, di mana dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial perlu saling terhubung dalam menangani stunting, meningkatkan literasi gizi masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu di wilayah terpencil. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di studi kasus ini. Kalau ada lebih atau kurangnya, saya minta maaf. Bye.